Ya, shalom semuanya. Shalom, shalom. Puji Tuhan. Gimana kabar saudara hari ini? Semuanya baik? Yang baik boleh jempolnya dinaikkan ke atas. Puji Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat ya. Hari ini hujan besar, cukup besar di daerah saya ya. Agak yang banjir katanya ya. Saya nggak tahu di daerah saudara hujan besar atau enggak ya. Karena tadi ada orang juga ngomong di daerah Kopo katanya terang, nggak hujan. Jadi mungkin hujannya lokal ya. Jadi siap-siap masuk musim hujan, harus jaga stamina terus, kesehatan ya. Tetap sehat semuanya. Saya rindu setiap kita malam ini bisa mengalami sesuatu yang lain dari biasanya ya. Jangan cuma kejar sesuatu yang baik karena dalam Tuhan ada hal yang lebih baik ya kan. Jadi kalau ada hal yang luar biasa, kenapa kita kejar yang biasa-biasa? Haleluya. Siapkan hati kita, are you ready semuanya? Amin. Siapkan hati untuk kita sama-sama masuk dalam fellowship satu jiwa. Saya juga mau mungkin sapa saudara-saudara semuanya yang baru pertama kali ikutan di FSD ya, Fellowship Satu Jiwa. Kami mengucapkan shalom, selamat bergabung. Biarlah FSD ini menjadi satu wadah untuk kita bisa saling sharing, saling berbagi, saling menguatkan, mendukung satu sama lain. Amin. Karena ada kekuatan waktu kita gereja Tuhan bersatu. Haleluya. Dan saya akan sapa dulu ini ya. Biasanya absen dulu lah ya. Kita harus gembala itu harus absen dulu murid anak-anaknya satu-satu. Gembala yang baik itu mengenal domba-dombanya. Amin. Jadi lewat absen ini ya mungkin sapa lah ya. Kita bisa bisa saling memberkati ya kan, saling, karena saya ada masukan, ada orang yang biasanya nggak pernah disapa tiba-tiba disapa, waduh itu katanya seneng banget pak katanya, kayak lebih dapat lotre katanya. Oh puji Tuhan, ternyata disapa aja seneng banget katanya, puji Tuhan ya. Jadi saya pikir perlu disapa, tapi mungkin nggak mungkin semuanya disapa satu-satu ya. Yang saya lihat kita akan sapa ya sebagai ucapan selamat datang buat semuanya juga. Haleluya ya. Ada Pak Hakim di sini, shalom Pak Hakim ya. Ada Ibu Sulia, shalom. Ci Alin, Ibu Liwa, shalom Bu Liwa. Ibu Setiawati, shalom. Ko Lukman, Ci Yuli, Bu Cunlan, shalom Bu Cunlan. Ya, Pak Hari, Bu Nora, halo, shalom. Semua sehat ya. Ada juga Pak Hadi nih ya, shalom Pak Hadi. Ada Cidoren, Ibu Siana, Ibu Leni, shalom, Bu Wiwi. Ada Hiskia nih yang lagi di luar kota ya. Ada Lisa, shalom. Ada Cilili, Kopur, Cipolin, Pak Habil, shalom. Bu Rosnani, Bu Yustiana, Bu Yustini, shalom ya. Shalom juga buat yang di Facebook. Haleluya ya. Karena acara ini live ya. Kemarin saya ada dapat komplain katanya yang di Facebook lupa dikasih salam. Waduh ya, jadi saya harus mengasih salam juga yang di Facebook ya. Karena yang ikutan fellowship hari ini bukan cuma ada di Zoom, tapi ada yang di Facebook Aruna satu ya. Ini ada Yulia, shalom Yulia ya. Ada Ibu Nunung ya, shalom. Semua baik ya. Oke, saudara siap untuk masuk dalam pujian penyembahan? Amin. Siap ya, siapkan hati kita. Kita berdoa sungguh-sungguh biarlah malam ini kita mendapatkan sesuatu yang baru dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Silakan Bang Victor. Ya, sebelum kita masuk ibadah, kita akan berdoa syafaat dulu, berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini, Aba ya Bapa. Kami ucap syukur buat malam hari ini kami berkumpul, bersekutu di dalam Tuhan, dalam satu roh kami Tuhan Yesus bersama-sama Tuhan, dalam satu jiwa ini Tuhan. Tuhan yang akan memberkati kami semua, seberapa pun yang kami telah kumpulkan, Aba ya Bapa. Biar kami dapat beribadah malam hari ini dalam sukacita Tuhan, dalam kekuatan Tuhan, dan kekudusan dari Tuhan. Terima kasih Bapak buat sarana yang kami pergunakan juga Tuhan Yesus melalui Zoom ini. Tuhan yang memberkati setiap perangkat yang kami pergunakan, baik HP, laptop, komputer, jaringan dari internet, dari paket data semuanya Tuhan yang berkati, semuanya berjalan dengan baik Tuhan Yesus. Kuatkan kudusan sucikan setiap peralatan kami untuk kami dapat beribadah dengan tidak keron suatu apapun Tuhan Yesus. Terima kasih Abah ya Bapak, buat kami pelayan-pelayan Tuhan juga apa yang berkati semua Tuhan Yesus, untuk hamba-Mu, buat WL, buat Korudi akan menyampaikan firman-Mu juga Tuhan Yesus, yang akan berkati, kuduskan, kalau akan mampukan layakkan untuk memberitakan firman-Mu malam hari ini, biar Roh Kudus sendiri yang berbicara malam hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan, biar kami semua duduk diam mendengar, siap mendengar dan memuji menyembah Tuhan, biar
Apapun yang kami persembahkan malam hari ini melalui pujian kami, Kau akan kuduskan sehingga akan berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Aba ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berartilah malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur, haleluya. Amin. Shalom semua. Mari kita lebih lagi satukan hati kita untuk lebih lagi masuk hadirat Tuhan. Yes, Lord. Kami naikkan syukur hanya bagimu, sebab Kau Allah yang baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau menaikkan syukur kami Tuhan. Kami mau menaikkan sembah kami hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh Rabaya Shandara Labara 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 Labaya Shandara Labo. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, Yesus Engkau sungguh baik. Yesus Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus. Haleluya. Haleluya. Sorakan haleluya. Oh, haleluya.
kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Mari sembah Dia, sembah Yesus, tinggikan namanya. Oh Rabaya Syandaralamo, Engkau sungguh baik Tuhan, Kau segalanya bagi kami. Tiada yang seperti-Mu Bapa. Haleluya, kami naikkan syukur hanya bagi-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan, kami naikkan syukur kami Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Lebih lagi ku mau memuji-Mu, memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yes Lord, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, kemuliaan hanya bagi Yesus, kemuliaan hanya bagi Yesus. Yes Lord, segala puji, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, malam hari ini sesuatu yang luar biasa akan terjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu tidak terbatas malam hari ini Tuhan. Kau akan menyembuhkan setiap kami yang sakit Tuhan. Kau akan memulihkan setiap kami yang berbeban berat Tuhan. Kau beri kelegaan malam hari ini. Terus mengalir kuasa-Mu malam hari ini Tuhan. Mengalir Bapa. Yes Lord. Mengalir di setiap rumah-rumah malam hari ini Tuhan. Pemulihan terjadi malam hari ini Tuhan. Terobosan terjadi Bapa. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku bagaikan tanah kering yang merindukan air. Amin Tuhan. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu Tuhan, ku rindu selalu, ku rindu selalu hadir-Mu di
mengalir mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, di hidup, mengalir kuasa-Mu Tuhan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku, mengalirlah oh Roh Kudus, mengalirlah oh Roh Kudus, sembuhkanku, sembuhkanku, mengalirlah oh Roh Kudus, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku. Haleluya, haleluya. Haleluya, shanalalalala. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, setiap kami sudah mengalami kelepasan malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan, lebih lagi mengerti isi hati-Mu Tuhan melalui Toruni Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Thank you buat Pak Victor, juga Christine yang sudah memimpin kita ya dalam doa, pujian, penyembahan. Saya percaya malam ini saudara sudah disegarkan ya. Waktu masuk hadirat Tuhan, kita boleh mengalami terobosan ya dalam alam roh. Karena kita percaya bahwa Allah kita adalah roh. Dan bila kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran ya. Mari setiap kita siapkan hati kita ya. Malam ini kita akan bahas seri yang baru ya. Beberapa minggu yang lalu kita udah bahas tentang seri dunia usaha. Lah hari ini kita akan mulai satu seri yang baru. Saudara bisa siapkan mungkin catatan atau siapkan hati untuk bisa sama-sama belajar malam ini, yaitu tentang hidup dalam kuasa Allah ya. Kita akan belajar tentang hidup dalam kuasa Allah. Jadi saudara harus mengerti bahwa roh yang ada dalam hidup kita, orang percaya, itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Dan setiap saudara sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan sudah kasih kuasa, sudah kasih power ya, untuk kita bisa mengalahkan kuasa-kuasa dari si iblis. Nah, kita harus tahu kebenaran itu, karena kebenaran itu yang akan memerdekakan setiap kita, untuk kita bisa ngerti bahwa saudara itu luar biasa. Saudara itu spesial, haleluya. Saudara itu dahsyat di dalam Tuhan. Dan saudara bisa melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Tidak ada yang mustahil buat setiap saudara yang percaya kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Amin ya. Jadi kalau saudara saat ini mungkin punya pergumulan, punya masalah, punya segala sesuatu yang saudara pikir, aduh ini kayaknya nggak mungkin saya bisa atasin, kayaknya nggak mungkin keluarga dipulihkan, bisnis dipulihkan. Stop dulu ya. Saudara jangan pikir seperti itu. Selama saudara hidup, saudara masih punya Tuhan. Saya mau katakan sesuatu buat saudara malam ini, bahwa tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tema yang kita akan bahas malam ini adalah di bumi seperti di sorga. Wah, ini mungkin tema yang kita pikir mirip dengan salah satu bagian ya yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya tentang hal berdoa. Saudara bisa baca nanti di Matius 6 ya. Ayat 10 mengatakan Tuhan Yesus ajarkan, kehendakmu jadi seperti di bumi seperti di surga. Ya, kadang kita pikir di bumi seperti di surga, apa maksudnya ya? Waktu saya renungkan tentang hal ini hal yang kadang ini luar biasa ya. Coba saudara bisa bayangkan, kalau saudara bisa memindahkan surga ke bumi, wah itu luar biasa ya kan?
Karena apa? Karena surga kan tujuan kita nanti. Kalau bumi itu nanti pasti akan berlalu. Itu bukan tujuan kita. Goal kita akhirnya nanti adalah surga. Haleluya. Siapa yang pengen masuk surga? Angkat tangan. Wah, semua pasti pengen masuk surga, ya kan? Saya juga pengen. Amin. Gak ada yang pengen masuk neraka, ya kan? Semua masuk surga. Haleluya. Dan saya bayangkan ini sesuatu yang luar biasa. Bagaimana kalau kita bisa memindahkan surga ke bumi? Saya renungkan apa artinya. Ini bukan bicara berarti surga itu tiba-tiba apa ya? Tiba-tiba surga ada di bumi, enggak. Dalam wujud itu enggak ya. Karena bumi pasti berlalu, surga itu bisa tentang kekekalan, ya kan? Dan itu tujuan kita nanti. Tapi ini bicara tentang kuasa, ya. Kuasa. Saudara dan saya akan mengalami kuasa surga selama kita ada di bumi. Dan Tuhan katakan bahwa setiap kita malam ini itu bisa terjadi, ya. Makanya Tuhan ajarkan dalam doanya bahwa di bumi seperti di surga. Jadi selama kita hidup sebagai orang percaya, selama kita masih di bumi, saudara harus percaya bahwa kita bisa memiliki kuasa surga itu terjadi dalam kehidupan kita, baik dalam pekerjaan, dalam layanan, ya, keluarga, dalam seluruh aspek hidup kita. Tuhan mengatakan bahwa kerajaan Tuhan itu bukan cuma sekedar perkataan, tapi bisa tentang kuasa, power, ya. Jadi saudara harus tahu bahwa kita dipercaya Tuhan untuk mengalami kuasa surga itu. Ya, surga ini bicara tentang sesuatu yang penuh sukacita, karena di surga itu nggak ada yang namanya tangisan, ya kan? Surga ini bicara tentang kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Surga ini bicara apa lagi, saudara? Ada yang tahu nggak? Surga ini bicara tentang di sana nggak ada iblis, ya kan? Jadi di sana surga ini, kuasa surga ini bicara tentang kuasa bagaimana kita mengalahkan kuasa iblis. Tidak ada lagi dosa, ya kan? Jadi surga ini bicara tentang kemenangan juga. Nah, saudara bisa bayangkan kalau saudara mengalami kuasa surga, ini pasti, wah, powerful sekali hidup kita. Haleluya. Dan saya mau katakan, itu bisa kita alami selama kita ada di dunia ini. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana supaya kita bisa mengalami kuasa surga itu dalam kehidupan kita selama kita ada di bumi. Kita akan belajar, saya mau bawa kita belajar dari satu kisah ya di Lukas 10. Nanti kita akan baca sama-sama di Lukas 10. Ini kisah yang cukup menarik menurut saya. Bagaimana waktu Tuhan Yesus itu mengutus 70 murid ya. Nah, di sini kita melihat ya, kita akan belajar dari ayat 17 ya, Lukas 10 ayat 17. Ya, kembalinya ke 70 murid judul perikopnya. Katakan ayat 17, kemudian ke 70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, wah, murid-murid senang ya, murid-murid senang, bersukacita. Mereka ngomong seperti, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Wih, ya kan? Ini luar biasa. Karena saya bayangkan ini murid-murid ini di luar dari murid-murid Yesus yang 12. Jadi ini sebetulnya orang-orang yang mungkin nggak terkenal. Sampai sekarang pun kita nggak tahu ini siapa. 70 murid itu siapa aja. Orang-orang yang mungkin tidak ditulis dalam Alkitab nama-nama mereka. Jadi mungkin orang-orang biasa. Ini bicara mungkin seperti saudara dan saya yang nggak tertulis di Alkitab. Kita orang-orang biasa. Tapi selama saudara jadi murid-murid Kristus, saudara mau diutus oleh Tuhan. Dan kita melihat waktu mereka diutus, mereka mengatakan bahwa mereka bisa mengusir setan demi nama Tuhan. Wih, buat mereka ini luar biasa. Ya, mereka bisa mendoakan orang sakit, mungkin orang sakit itu sembuh. Mereka melihat pengalaman-pengalaman supranatural yang mungkin mereka sebelumnya nggak pernah alami. Sehingga ini membuat mereka itu sukacita. Kadang mereka berpikir sama seperti kita, mungkin kita ini siapa. Kadang kita mungkin kalau untuk pelayanan doain orang aja udah gemeter, ya kan? Boro-boro kita maju untuk doain orang. Karena kita mungkin merasa kita ini bukan siapa-siapa. Tapi waktu tiba-tiba saudara maju doain orang itu disembuhkan. Wah, saya percaya ini sukacita seperti ini yang saya bayangkan waktu itu murid-murid itu rasakan sukacita yang luar biasa, kegembiraan yang luar biasa, ya. Karena mereka bisa mengalami bagaimana kuasa surga itu menyertai pelayanan mereka. Wow, ini luar biasa. Haleluya. Dan saya rindu dari setiap saudara yang hadir malam ini, waktu saudara menumpangkan tangan orang sakit itu disembuhkan. Amin. Waktu saudara mengatakan sesuatu kepada orang sekitar saudara, orang yang lemah itu dikuatkan. Amin. Saudara semua bisa dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Dan Tuhan katakan di sini,
bahwa ayat 18, lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis itu jatuh seperti kilat dari langit. Bukan cuma jatuh biasa, tapi jatuh seperti kilat dari langit. Kalau saudara pernah lihat kilat, ya, kilat itu kalau orang ngomong tuh nyamber gitu, nyamber itu hitungan detik kan, blub, gitu, cepet banget kan. Kecepatannya itu sangat cepat. Jadi iblis ini digambarkan jatuh tuh dengan sangat cepat. Istilahnya udah nggak ada kompromi lagi, langsung habis istilahnya gitu. Dalam sekejap habis. Karena apa? Karena Tuhan itu telah memberikan kuasa. Dia 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk mengucap ulah dan seterusnya. Karena ada kuasa surga itu. Karena ada kuasa surga itu yang menyertai pelayanan murid-murid Yesus. Maka kita bisa melihat di bumi seperti di surga itu terjadi. Mereka boleh mengalami kuasa surga, kuasa kemenangan, ya, sukacita, ya, kelepasan, pembebasan dari kuasa iblis terjadi dalam kehidupan mereka. Nah, saudara melihat ada satu kisah bagaimana waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang bisu, ya, banyak orang-orang yang ngomong, ini pasti nyembuhin dengan kuasa Beelzebul nih, pasti nih penghulu si jahat nih pasti. Terus Tuhan Yesus ngomong, enggak, bukan seperti itu. Kalau saya membebaskan atau menyembuhkan orang dengan kuasa iblis, maka kerajaan itu akan terpecah-pecah, nggak mungkin kuat. Tapi kalau aku menyembuhkan dengan kuasa Allah, dengan kuasa surga, maka sebetulnya kerajaan Allah itu sudah datang kepadamu. Haleluya. Jadi saya percaya kuasa surga ini akan membawa setiap kita mengalami kemenangan dari dosa. Kuasa surga ini akan bisa membuat kita mengalahkan kuasa dari si iblis. Ya, jadi kemanapun saudara melangkah, saudara akan bikin iblis itu gemetar. Ini seharusnya yang menjadi kerinduan setiap kita. Dimanapun saudara berada, kalau saudara membawa kuasa surga, saudara akan melihat yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan. Amin. Dan kita akan belajar apa sih yang membuat murid-murid ini kok bisa mengalami hidupnya itu powerful sekali, ya. Ini yang harusnya menjadi mimpi kita. Saudara harus punya kerinduan, ya. Saudara harus punya iman yang sama malam ini, ya. Bagaimana saudara pasti bisa dipakai Tuhan. Saudara harusnya bisa membawa kuasa surga itu dalam hidup saudara. Haleluya. Sehingga lewat kehidupan saudara, kerajaan surga itu datang di mana saudara berada dan nama Tuhan ditinggikan. Nah, kita melihat apa yang membuat murid-murid ini bisa hidupnya itu pelayanan itu mengalami kuasa surga. Nah, ini yang kita akan belajar, ya. Kita akan lihat di Lukas 10 itu. Ini awalnya kisahnya itu dari waktu Tuhan Yesus tuh mengutus murid-murid, ya, untuk mereka pergi, ya. Karena dikatakan di ayat 2, tuayan itu memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jadi ini muasalnya itu Tuhan Yesus itu mengutus 70 murid, ya, diutus dua-dua, ya, berdua-berdua untuk mereka menuai jiwa-jiwa, menjangkau jiwa-jiwa. Nah, ini penting. Ini poin yang pertama yang kita harus mengerti. Kalau saudara pengen mengalami kuasa surga dalam hidup saudara, saudara itu harus mau diutus oleh Tuhan. Haleluya. Saudara itu harus punya hati untuk jiwa-jiwa. Kita harus melihat bahwa hari-hari ini, di akhir zaman ini, seperti apa yang gembala kita katakan, bahwa kita akan mengalami tuayan yang terbesar dan yang terakhir. Yang percaya katakan amin. Saya percaya itu pasti terjadi dan harus terjadi. Karena setiap lutut akan bertelut dan lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, ini yang kita harus mengerti. Kalau saudara pengen mengalami kuasa itu, kuasa surga itu, saudara harus mau pergi. Saudara harus mau punya hati buat jiwa-jiwa. Coba renungkan sebentar. Saudara tiap hari atau nggak usah ngomong tiap hari atau tiap minggu, saudara masih doakan nggak orang-orang di sekitar saudara yang mungkin belum diselamatkan? Saudara masih punya hati buat jiwa nggak hari ini? Saya hari-hari lagi terus berdoa, Tuhan berikan kota Bandung, ya. Tuhan, saya rindukan satu kebangunan rohani sekali lagi atas kota ini. Itu yang saya terus doakan. Saya punya mimpi ada satu lawatan Tuhan, revival yang baru terjadi atas kota ini. Saya rindu jiwa-jiwa itu diselamatkan karena masih banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Saudara harus punya kerinduan itu. Kalau saudara berjalan punya hati buat jiwa-jiwa, saudara akan melihat kuasa Tuhan akan menyertai saudara.
Makanya di Matius 28 ayat 19-20 Tuhan katakan, pergi jadikan semua bangsa muridku, ya kan? Dan ditutup dengan kalimat yang luar biasa, maka aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Jadi kalau saudara bisnis untuk jiwa-jiwa, saudara bekerja untuk jiwa-jiwa, saudara melayani untuk jiwa-jiwa, saya percaya saudara akan mengalami kuasa surga itu terjadi dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Saya ingat suatu kali ya, waktu masih baru-baru pertama kali pelayanan, ya saya masih lagi on fire sekali ya. Saya punya hati ya, pengen teman-teman kos saya itu bertobat semuanya ya, karena teman-teman kos saya itu ya sudah tahu lah, zaman anak-anak muda ya, nggak karu-karuan semuanya. Ya, waktu saya punya hati buat jiwa-jiwa ya, suatu kali saya di kampus, saya melihat ada satu teman saya yang saya nggak terlalu kenal sebetulnya. Tiba-tiba Tuhan gerakan hati saya untuk saya datengin orang itu. Saya itu bukan orang yang pintar ngomong, saudara. Saya orang pemalu sekali. Saya sering cerita bagaimana dulu saya latar belakangnya orang yang ya malu-malu meong lah ya, malu-malu kucing gitu kan, nggak pede gitu. Tapi hati itu nggak bisa ditahan waktu itu. Saya masih ingat itu siang-siang lah, ya, waktu jam istirahat dari kuliah. Jadi saya pokoknya dengan nggak pede saya, karena hati saya itu punya kerinduan buat jiwa-jiwa. Ya, kalau zaman dulu tuh gila-gilaan ya. Kadang kalau kita diutus terus habis hari Minggu itu diutus untuk pergi, kadang kita dulu ke mall ya. Kalau anak-anak youth yang dulu bareng-bareng sama saya itu pasti pernah ngalamin pengalaman itu, diutus ke mall, diutus ke tempat-tempat umum ya, kita bawa trakat ya, apa namanya? Trakat ya yang kecil seginian tentang apa kekristenan, itu kita bagi-bagiin. Itu zaman dulu kayak gitu tuh, ya kan? Wah, kita itu kayak pasukan berani mati ya. Saya ingat waktu itu siang-siang di kampus, karena hati saya nggak tahan, saya pengen jiwa-jiwa ya. Saya datengin, deketin. Saya nggak bisa ngomong. Tapi tiba-tiba orang ini yang curhat sama saya. Curhat, ngomong macem-macem. Saya juga bingung. Dia ada masalah juga, saya nggak ngerti harus gimana. Karena saya itu baru. Cuma saya modal hati buat jiwa-jiwa. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba orang itu saya bawa ke kamar kos saya, karena kos saya itu dekat sebelahan sama kampus. Disitulah dia terima Tuhan, nangis semuanya, bertobat ya. Dan saya dengar anak ini, teman saya ini, itu sekolah pendeta, tapi saya nggak tahu sekarang dia pelayanan di mana. Saya melihat ternyata, oh Tuhan bisa pakai saya juga gitu kan, yang nggak bisa apa-apa seperti ini. Selama saya percaya saudara punya hati buat jiwa-jiwa, Tuhan akan pakai saudara dengan kuasa yang luar biasa. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, di ayat 4 dikatakan di Lukas 10, Tuhan ngomong sama murid-murid seperti ini, janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut ya, jangan bawa itu. Ini bicara apa sih? Ini bicara supaya kita itu dalam hidup ini fokusnya harus benar ya. Fokus tuh menentukan hasil. Fokus tuh menentukan apa yang saudara akan peroleh dalam hidup ini. Kalau fokus salah, saudara nggak akan mendapatkan apa-apa. Ya, kalaupun itu sesuatu di depan saudara, sangat jelas sekali. Tapi kalau fokusnya nggak pas, nggak akan bisa saudara tangkap dengan baik. Nah, Tuhan mau kita punya fokus yang benar. Jangan fokus dengan dunia. Karena kalau kita bicara tentang jangan membawa pundi-pundi, bekal, atau kasut, ini bicara tentang apa yang kita makan, minum, pakai. Ya kan? Ini bicara tentang hal-hal dunia. Karena selama kita hidup di dunia, kita perlu itu. Tapi Tuhan katakan kalau saudara mau dipakai dengan kuasa surga, jangan fokus dengan dunia. Ini yang kemarin Pak Niko juga sampaikan kan. Carilah perkara-perkara yang di atas, ya kan? Nah, saudara harus tahu tentang hal ini. Nah, saya mau sampaikan bahwa saudara pengertian tentang apa? Dengan dunia itu apa, ya? Dunia itu kalau saudara lihat ya, 1 Korintus 3 ayat 3, kalau saudara baca nanti 1 Korintus 3 ayat 3, firman Tuhan mengatakan bahwa karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati, ada perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Jadi ciri orang yang masih hidup fokusnya sama dunia, orang itu hidupnya akan masih dipengaruhi oleh iri hati, ya, oleh perselisihan, ya. Terjemahan lain itu ditulis dengan kata ini, dengki,
Terus apa lagi? Pertengkaran, perkelahian, perpecahan. Nah, coba cek. Apakah hati kita masih ada kemarahan, kedengkian, iri sama orang lain, ya kan? Atau mungkin saudara hati saudara masih masih apa ada perpecahan, nggak bisa akur dengan orang lain. Coba cek. Jadi hati ini penting, sangat penting. Saat Yusuf, kalau saudara tahu Yusuf itu dijual oleh saudaranya jadi budak, ya. Terus dia di rumah Potifar, dia difitnah, masuk penjara. Waduh, itu nggak enak semuanya, ya. Kalau saudara baca Yusuf, jangan cuma baca enaknya aja dia jadi perdana menteri, tapi saudara harus lihat prosesnya seperti apa. Banyak orang pengen sukses, prosesnya nggak mau, ya nggak mungkin, no way, ya kan? Dalam Tuhan itu semua proses. Yusuf itu diproses luar biasa. Proses hidup Yusuf adalah proses hati. Tapi kita melihat bagaimana hati Yusuf itu bisa dijaga. Dia hatinya itu nggak penuh dengan iri, kemarahan, kedengkian. Dia bisa kuasain hatinya. Makanya sudah melihat ada satu kalimat yang paling sering dilihat dalam kehidupan Yusuf, ditulis berkali-kali, ya, bahwa katakan bahwa Yusuf disertai Tuhan. Itu kalimat yang ditulis berkali-kali dalam kehidupan Yusuf. Maka Yusuf disertai Tuhan. Yusuf disertai Tuhan. Yusuf mengalami kuasa surga itu turun dalam hidupnya. Maka saya bisa melihat kehidupan Yusuf itu luar biasa. Dimanapun dia berada, di titik yang paling gak enak menurut manusia, di penjara, siapa yang mau orang di penjara, ya kan? Sekalipun dia jadi budak, jadi orang yang ditahan, dia tetap menjadi orang yang terbaik di situ. Dia menjadi orang yang luar biasa. Karena apa? Dia mengalami kuasa surga turun dalam hidupnya. Makanya penting hari-hari ini, cek coba saudara, hati saudara seperti apa. Jaga hati, karena dari situ akan terpancar kehidupan. Ya, hati yang gembira adalah obat. Saudara akan mengalami apa ya? Mengalami di bumi seperti di surga kalau saudara punya hati yang beres. Haleluya. Nanti minggu depan saya akan share tentang kuasa dari sukacita, ya. Siapkan hati kita akan belajar tentang hal itu. Karena ini hal yang dahsyat, sukacita dalam Tuhan adalah kekuatan buat setiap kita. Yang ketiga, kita melihat apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami kuasa surga. Di Lukas 10 ayat 4 seterusnya, katakan, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Nah, jadi ini saya pikir waktu saya renungkan kalimat ini rada aneh ya. Ayat 4 bagian B ini. Waktu diutus oleh Tuhan, kok murid-muridnya nggak boleh ngomong, istilahnya kayak gitu kan. Pokoknya jangan kasih salam, jangan sih, mungkin ini nggak terlalu banyak ngomong gitu. Jadi ini yang kita renungkan, bahwa ternyata untuk kita bisa ngalamin kuasa surga, ada hubungannya dengan mulut saudara, ada hubungannya dengan perkataan saudara. Karena kita tahu dalam perkataan kita itu ada kuasa yang luar biasa. Amin. Bahwa dalam mulut saudara Tuhan sudah taruh kuasa yang dahsyat. Makanya Tuhan mau benar-benar kita hidup tuh menjaga perkataan, menjaga mulut kita. Ya. Matius 17 ayat 20, Tuhan ngomong seperti ini. Kalau engkau punya iman, perkatakan kepada gunung ini akan beranjak. Wih, ini dahsyat. Ya kan? Jadi kalau kita punya iman sebagai orang percaya, jangan cuma punya iman, tapi saudara harus perkatakan iman saudara. Karena waktu saudara memperkatakan, kuasa Tuhan itu akan bekerja. Kuasa surga itu akan menyertai saudara. Makanya penting dalam hidup ini, benar-benar kita belajar untuk jaga perkataan. Ayub, waktu dia mau dijatuhkan oleh iblis, iblis itu punya tujuan, ya, yang saya sering katakan juga. Ini berkali-kali iblis ngomong sama Tuhan, supaya apa? Tujuan akhirnya itu supaya dari mulut Ayub keluar kata-kata kutuk kepada Tuhan. Jadi ternyata goal akhirnya supaya apa? Dari mulut Ayub itu keluar kutukan kepada Allah. Jadi perkataan kita, perhatikan, perkataan kita itu jadi stempel, ya, di hadapan iblis dan di hadapan Tuhan. Kalau perkataan saudara itu baik, saudara akan melihat yang baik itu yang akan terjadi. Karena kita tahu perkataan itu punya kuasa. Hari-hari ini jaga perkataan, ya. Saudara punya keluarga, perkatakan keluarga saya baik. Saudara punya kesehatan, perkatakan kesehatan saya baik. Saudara punya bisnis, saudara perkatakan bisnis saya baik. Saudara perkatakan yang baik tentang hidup saudara. Karena saya percaya mulut kita itu punya kuasa. Iblis bisa jatuhkan saudara dengan perkataan saudara.
tapi Tuhan bisa angkat saudara lewat juga perkataan saudara. Amin. Jadi perkataan ini punya kuasa. Perkataan yang akan membawa kuasa surga mengalir dalam kehidupan kita. Yang terakhir, yang keempat, di ayat 5 ayat 6, kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka selama salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Ya. Jadi ini hal yang penting, yaitu damai sejahtera. Nah, saudara harus perhatikan. Saudara kalau mau mengalami kuasa surga, kuasa yang dahsyat itu terjadi dalam hidup saudara, saudara harus hidup punya damai sejahtera. Damai sejahtera itu penting. Waktu kita menyampaikan damai sejahtera, orang itu akan diberkati, tapi saudara juga akan diberkati. Dan kalau ada orang yang nggak menerima, damai sejahtera itu akan kembali lagi kepada kita. Artinya apa? Artinya kita nggak akan rugi, ya kan? Jadi kalau ketemu orang, kita kadang orang Kristen ngomong shalom, ya. Saudara jangan cuma ngomong shalom itu sebagai rutinitas gitu, sebagai omong ya, memang katanya kalau nggak ngomong shalom katanya kurang keren. No, itu sebetulnya full power sekali loh, nggak main-main loh saudara. Kalau saudara katakan dengan segenap hati shalom, itu saudara sedang melepaskan berkat buat orang itu, dan saudara pun akan diberkati. Ya, jadi saya rindu setiap kita berikut ini ya, setelah ini ngerti kebenaran ini, saudara kalau ngomong shalom itu dengan sungguh-sungguh ya. Karena saya percaya ada kuasa di situ, nggak sembarangan, ya kan? Waktu Yesus mau naik ke surga, waktu Yesus mau mati di kayu salib buat kita, ada satu hal yang Tuhan Yesus ngomong sama murid-muridnya di Yohanes 14 ya, kalau nggak salah ayat 27 atau 28, bahwa damai sejahtera aku tinggalkan kepadamu. Ya kan? Tuhan Yesus ngomong seperti itu. Kalau orang mau pergi, ya kayak saya mau pergi, ya mungkin mau liburan sama keluarga, saya pasti akan panggil orang yang saya bisa percaya, dan saya pasti akan titipkan, saya akan tinggalkan yang mungkin penting, menurut saya itu penting. Mungkin uang buat operasional, ya kunci gudang, kunci mobil mungkin, ya kan, sesuatu yang penting. Jadi saya percaya damai sejahtera ini Tuhan sampai ngomong saya tinggalkan, berarti ini sesuatu yang penting. Dan murid-murid butuh itu, karena saya percaya ada kuasa dalam damai sejahtera. Kalau saudara hidup punya damai sejahtera, saudara akan berjalan dalam kuasa surga. Makanya waktu Gideon mau dipakai oleh Tuhan, Gideon itu tadinya nggak bisa apa-apa. Dia orang yang penakut, ya kan? Dia orang yang bukan orang yang punya keahlian untuk berperang. Dia tadinya pertama juga menolak karena dia yakin dia nggak akan bisa. Tapi waktu dia mengalami Allah damai sejahtera, saya melihat Gideon menjadi orang yang berbeda. Dia mengalami kuasa surga terjadi dalam hidupnya. Sehingga Gideon bisa membebaskan bangsa Israel dari kuasa bangsa Midian. Saya percaya ada kuasa dalam damai sejahtera. Ya, Zakaria 8 ayat 12. Kita lihat Zakaria 8 ayat 12. Zakaria pasal 8 ayat 12. Zakaria 8 ayat 12. Melainkan aku akan menabur damai sejahtera. Wah, ya kan? Aku akan menabur damai sejahtera. Jadi damai sejahtera itu kayak benih gitu kan. Kayak benih, ya. Dan apa yang terjadi? Maka pohon anggur akan memberi buahnya. Luar biasa kan? Tanah akan memberi hasilnya. Ini kuasa dari damai sejahtera. Dan langit akan memberi air embunnya. Jadi ini kuasa dari damai sejahtera. Kadang saya pikir nggak nyambung ya. Nabur damai sejahtera, kok pohon bisa memberi buah? Nabur damai sejahtera, kok tanah bisa menghasilkan sesuatu? Coba saudara renungkan. Nggak nyambung. Waktu kita menabur damai sejahtera, kok langit memberikan embun? Nggak nyambung. Tapi itulah kuasa surga yang akan menyertai orang-orang yang memiliki damai sejahtera. Dan bagaimana supaya saudara memiliki damai sejahtera? Yesaya 32 ayat 17 bagian A. Ya, ini ayat hafalan kita hari ini ya, ayat rema kita hari ini. Kita baca sama-sama ya. Yesaya 32 ayat 17 bagian A. Siap ya? 2, 3. Di mana ada kebenaran,
di situ akan tumbuh damai sejahtera. Sekali lagi, 2, 3. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Saya yakin, selama saudara hidup dalam kebenaran, kebenaran itu adalah firman Tuhan. Disitulah sumber damai sejahtera kita. Jangan pernah hidup berjalan dengan kekuatan sendiri, dengan pikiran sendiri, dengan pengalaman sendiri, dengan apa yang kita putuskan sendiri. Karena itu nggak akan bisa menghasilkan damai sejahtera. Tapi sekalipun saudara dalam kesulitan yang besar, dan saudara hidup sesuai dengan firman Tuhan, justru disitulah damai sejahtera itu akan mengalir dalam hidup kita. Dan saya terlalu yakin, kalau saudara mengalami damai sejahtera, saudara sedang berjalan dalam kuasa surga. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan sharing kita malam ini jadi berkat buat saudara. Saudara orang-orang yang dahsyat dalam Tuhan. Ada kuasa surga dalam hidup saudara. Amin. Puji Tuhan, kita akan dengarkan beberapa pengumuman. Silakan Pak Victor. Ya, terima kasih Pak Rudi buat firman-Nya. Ya, kita akan lihat pengumuman dulu sebentar. Belum kita akan fellowship satu dengan yang lain. GBI Aruna ini akan juga, saudara bisa lihat di media sosialnya ya. Kita ada di WhatsApp, ada di Facebook, ada Instagram, ada YouTube. Saudara bisa follow salah satu dari media sosial ini, atau mungkin saudara bisa ikuti pengumuman-pengumuman, kadang apa yang perlu juga buat kita semua firman, kita bisa lihat di salah satu dari media sosial ini. Pengumuman buat setiap Selasa ada KUL. Pengumuman minggu ini tanggal 27 hari Selasa, saudara bisa ikut KUL. KUL-nya bisa lihat di jadwal-jadwal yang ada di share screen ini. Zoom, jamnya semua sudah bisa lihat. Kita bergabung bersama-sama dengan semua pekerja yang lain juga dalam KUL. Hari Rabunya tanggal 29 ada healing worship online. Saudara bisa ikuti ibadah kesembuhan yang setiap hari Sabtu kita adakan, hari Rabu kita adakan, dan minggu ini kebetulan dihalayani oleh hambanya Pendeta Fandi. Saudara ada yang sakit, saudara-saudara punya saudara teman yang beroban berat atau butuh pertolongan, butuh bantuan doa, saudara bisa ikut dalam bergabung dalam healing worship online ini. Terus hari Jumatnya seperti biasa ada satu jiwa, saudara juga bisa ajak teman, ajak saudara bergabung dalam fellowship satu jiwa ini. Kita bersama-sama mendengarkan tuntunan firman Tuhan, kita berfellowship satu dengan yang lain. Lalu hari Minggu ibadah di Aruna belum ada, tetap masih belum ada, tetapi ada beberapa ibadah yang sudah buka ya. Dalam bulan ini salah satunya Gede Bage dengan Piset. Kalau bulan depan, bulan Oktober itu dari Soekarno-Hatta, Regensi, dan Barana Siang. Saudara bisa bergabung dalam satu ibadah itu. Kalau Aruna nanti tunggu pengumuman lebih lanjut. Tapi saudara yang butuh kontak dengan pengerja di Aruna 1, di satu jiwa ini juga ada nomor-nomor WA ya. Ada nomor WA yang saudara bisa hubungi. Kita bersama, nah di sini ada Aruna 1, skala 2, 3, saudara bisa catat nomor ini, saudara bisa menghubungi salah satu nomor ini jika butuh informasi atau apa saja yang berhubungan dengan gereja dan salah satu jiwa ini. Ya demikian pengumuman untuk satu minggu ke depan. Berkati. Ya, thank you Pak Victor buat pengumumannya ya. Saya harapkan saudara bisa menangkap tadi ya poin-poinnya. Kalau kurang jelas bisa hubungin nomor WA kami ya.
Dan sudah masuk juga ini ada beberapa pokok doa, nanti kita akan doakan sama-sama. Tapi sebelumnya mungkin ada yang mau menyampaikan atau misalkan ada sesuatu yang sudah bisa share ya, kita kasih waktu 1-2 menit ini ya. Atau mungkin ada Shalom kok. ya, shalom Julia. Julia Shalom ya. semuanya. Ya, shalom, shalom. Silakan. Ini kok saya mau kesaksian dengan satu jiwa ya. Ya, Pas kemarin silakan. saya buka Facebook, wow udah 1 tahun saya ngikutin satu jiwa, bergabung di satu jiwa ini. Dan puji Tuhan gitu, saya banyak banget dapat sesuatu ya. Terutama dari Korudi, didikan Korudi, ajaran Korudi, tertanam di kehidupan saya. Saya bisa semakin baik gitu. Beda banget sama yang dulu-dulu gitu kan. Setiap kali ada permasalahan atau apapun, wah dibarengin dengan emosi apa gitu kan. Kadang melangkah bertindak gitu kan semau sendiri aja gitu kan. Tanpa berdoa apa. Dan makin ke sini saya tuh 1 tahun ini kok rasanya tuh kayak udah lama. Pas lihat kaget baru 1 tahun gitu kok. Cuman kayaknya di sini tuh saya rasanya udah sangat lama banget. Bahkan belum pernah ketemu sama Ko Rudi, sama siapapun gitu. Saya bisa cool juga, bisa gabung di komunitas cool juga. Sama mereka juga nggak pernah ketemu, adalah salah satu aja gitu kan yang udah pernah ketemu. Cuman kayaknya, wah kemarin tuh kayak nggak percaya gitu, baru 1 tahun saya tuh gabung di satu jiwa ini. Tapi benar-benar rasanya udah lama banget kok. Itulah jadi kayak seperti keluarga satu jiwa ini. Dukungan, support sama tim-tim juga, terima kasih banget gitu. Ya selama ini banyak dapetin ajaran lah gitu kan, satu jiwa ini punya keluarga baru yang benar-benar luar biasa buat saya kok. Itu aja sih kok buat saya. Rasanya Ya, benar-benar nggak percaya baru 1 tahun gitu gabung di satu jiwa ini. ya puji Tuhan ya, luar biasa ya. Kita juga ikut senang ya. Ya memang kita belum pernah ketemu ya kan, ini udah setahun lebih ya satu jiwa. Belum pernah ketemu karena memang kondisi belum memungkinkan. Nanti satu kali bisa reuni lah ya, reuni satu jiwa itu. Amin, Udah amin. setahun itu reuni Iya ya. benar. Nah, ya kan firman Tuhan ngomong sehari seperti 1.000 tahun di hadapan Tuhan ya kan. Jadi Betul, kayak betul, betul setahun tuh banget. kayak seberapa detik gitu kan. Waktu itu cepet banget ya berlalu ya. Makanya kita harus menghargai waktu lah. Ini waktu-waktu yang luar biasa ya. Jangan Betul. kita menyia-nyiakan waktu yang Tuhan percayakan. Kita ada hari ini pun semua anugerah Tuhan. Amin. Ya, Semua amin. kebaikan Tuhan. Kita bisa melihat banyak sekali teman-teman kita, rekan-rekan kita yang tadinya mungkin ada bersama kita karena COVID tiba-tiba berpulang. Tapi kalau kita masih ada hari ini, Tuhan belum selesai buat saudara. Terus semangat, amin. Terus Amin. kejar sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Kasih yang Amin. terbaik buat Tuhan. Coba renungkan, kalau Tuhan kasih 1 tahun lagi buat saudara, saudara mau bikin apa buat Tuhan? Saya yakin saudara pasti akan kasih yang the best buat Tuhan. Gak akan sembarangan. Ya. Dan ada yang lain mungkin silakan. Ya, puji Tuhan ya, semuanya baik, semuanya luar biasa ya. Saya ikut senang juga. Ya, saya juga ya ada yang mau sampaikan? Shalom Pak Rudi. Bu Heni, shalom, shalom, shalom. Gimana Bu Heni? Sehat? Baik, Kampungnya udah sehat? baik. Pak Baik Rudi, ya, puji Tuhan. saya mau minta dukung doa ya. Apa? Nanti kan tanggal 30 saya mau dioperasi. Operasi? Operasi apa? Operasi saya, Ya, kok operasi apa? bokong. Bokong. Bokong? Oh, Bokong apa deket ada bisul? di pinggul. Oh, pinggulnya, tulangnya. Nah, Hmm, soalnya ya udah kita. tulangnya udah nyengsol. Waduh. Terus udah pokoknya udah remuk lah. Sakit tuh. Doa ya buat semuanya. Nanti kita dukung doa sih ini ya. Ya, minta dukung untuk semua. Biar semua lancar, sehat ya. Nanti kabarin lagi ya. Ya. Ya, semangat terus. Nanti masuk namanya tanggal 29. Operasi tanggal 30, tanggal 29 masuk rumah sakit.
Nanti tanggal 29 diperiksa darah sama ronsen Hmm. sama PCR. Oh iya. Tes COVID ya. Nah, Ya pokoknya sehat Bu Eni ya. Ya ya, semua prosesnya lancar ya. Tuhan berkati ya. Kita dukung doa terus ya. kita didoain terus ya. Amin ya, didoain. Pasti doain ya. Ya, terima kasih Bu Eni ya. Kita sama-sama terus doain ya. Ya, makasih buat semuanya. Ya, sama-sama. Ya, kita akan doakan nanti ya sama-sama ya, Ciheni ya. Akan Ya. dioperasi pinggulnya ya. Ya, kalau kita bisa saling mendoakan juga bersyukur ya, kita bisa berarti masih dipercaya Tuhan ya. Kadang saya ketemu ada orang-orang yang sakit di rumah sakit, kadang kalau saya lagi nengok mereka rasanya aduh kayak nggak bisa apa-apa. Kadang saya kasih beban doa buat mereka. Jadi walaupun mereka sakit, saya kasih beban doa. Kadang, Bu, saya mau pelayanan loh minggu ini kemana? Dukung doa saya ya, gitu. Jadi semakin banyak yang mendoakan, saya percaya disitulah kuasa Tuhan akan bekerja ya. Semakin banyak yang mendoakan kita, itu membuktikan bahwa memang ya. Jadi nanti bisa nengok. Oh, nanti diusahakan ya. Lihat kondisi ya. Ini Ya. karena masih apa ini suasana COVID ya. Nanti kita lihat ya. Beda kamarnya. Ya, tenang aja. Nanti diusahakan. Di rumah sakit mana? Sentosa Santosa mana? Hospital yang Kebon Jati. Oh, Kebonjati. Ya, nanti kasih di kolomnya itu ininya. Apa keterangannya ya. Buat nanti timnya dicatat ya. Nanti dikasih tahu kamarnya. Ya, oke. Kasih info terus ya. 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 Tadi saya ngomong apa jadi lupa ya. Haleluya ya. Ya, ngomong apa tadi? Ya, pokoknya kita doain lah ya si Heni ya. Ya. Doain ya. Biar Tuhan campur tangan nanti. Ya, pasti ya. Sekarang pun kalau Jenny punya iman nggak ada yang mustahil, nanti nggak jadi operasi ya kan, sembuh sebelum dioperasi ya kan. Terus doain terus ya, sebelum tanggal 29 terus doain terus ya. Biar Tuhan bekerja ya. Amin. Oke, ada lagi yang mungkin disampaikan sebelum kita akan doa ya. Ya, untuk Aruna mungkin ya ini lagi terus didoakan, mungkin November atau November akhir ya, lagi didoakan terus ya. Cuma yang kemungkinan Oktober buka itu Soekarno-Hatta, Baranang Siang, sama itu lagi dari mana ya? Mana ya, Tor? Regensi ya. Ini faktor U kadang kayak gini nih ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Saya percaya bahwa dalam hidup saudara ada kuasa surga yang menyertai saudara, amin. Tanda-tandanya akan menyertai orang percaya, mengusir setan demi nama Tuhan, ya kan? Menyembuh tumpang tangan orang sakit sembuh, ya, minum racun nggak mati, ya tapi jangan minum racun beneran ya. Kemarin saya lihat di TV katanya ada orang pakai baygon, mati beneran katanya. Padahal katanya gaya-gayaan, ternyata mati beneran. Kita akan doakan nanti Bu Fung ya, engkunya Pak Urip supaya dia boleh percaya Tuhan Yesus ya. Nanti Ciheni juga yang ada operasi pinggulnya kita doakan. Ibu Priska juga yang rencana mau jual rumah ya, kita doakan supaya cepat laku ya. Juga di Facebook ya, saya mau nyapa dulu di Facebook ada An, Tante Lili, Randy Arto, Agus, Hidayat, Lydia dan sebagainya. Shalom yang di Facebook. Tuhan memberkati ya. Haleluya. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakan
Kita satukan hati dalam doa. Tuhan, kami mau sepakat berdoa malam ini untuk Ibu Fung yang engkunya Pak Urip Santoso belum percaya sama Tuhan. Kami berdoa belas kasihan-Mu Tuhan atas Pak Urip. Dimanapun Pak Urip berada saat ini, kami mengangkat tangan, biarlah kasih-Mu mengalir Tuhan. Buat dia ingat bahwa dia itu butuh Tuhan. Buat hatinya saat ini dipenuhi dengan damai sejahtera-Mu. Buat dia boleh mengerti bahwa Yesus mati buat dia. Tuhan, jamah Pak Urip saat ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami minta Tuhan saat ini Tuhan keselamatan yang dari Allah atas kehidupan hamba-Mu Pak Urip Tuhan. Biarlah kuasa-Mu dinyatakan. Segala sesuatu yang menghambat untuk dia mengenal Kristus kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa saat ini juga untuk Ibu Heni. Saat ini Ibu Heni bisa taruh tangannya di bagian yang sakit pinggul. Tuhan, berdoa oleh bilur darah Yesus. Kami berdoa Tuhan, kuasa Tuhan bekerja saat ini menjamah Ibu Heni. Saat ini mengalir Tuhan, mengalir kuasa surga itu Tuhan. Kuasa yang menyembuhkan saat ini Tuhan, dalam nama Yesus. Biar pinggul dari Ibu Heni Tuhan saat ini sembuhkan. Jamah Tuhan, jamah. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Kalaupun nanti mungkin punya rencana tanggal 30 akan dioperasi, biar semua jadi seperti kehendak Tuhan. Semua yang terbaik Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang persiapkan segala sesuatu dengan baik. Rencana Tuhan kami percaya rencana damai sejahtera, bukan kecelakaan. Bersyukur juga malam ini kami bersatu hati untuk Ibu Priska, untuk Pak Jeffrey yang mau jual rumahnya. Tuhan pimpin semua bisa berjalan dengan baik. Bahkan Tuhan sendiri yang mempromosikan rumah dari hamba-Mu ini sehingga akan terjual dengan cepat, dengan harga yang terbaik, dengan orang pembeli yang terbaik. Semua Tuhan bekerja Tuhan sesuai dengan rencana dan waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga memberkati bersatu hati untuk gereja-Mu, untuk pemimpin-pemimpin rohani kami yang Tuhan tempatkan di atas kami. Berkat Tuhan tercurah untuk Pak Niko, untuk wakil-wakil yang ada, untuk semua pemimpin yang ada, juga untuk keluarga besar Ibu Lelen. Tuhan memberkati berlimpah, damai sejahtera, sukacita Tuhan, terus kesehatan, pengurapan yang baru. Dan juga berkati setiap umat yang Tuhan percayakan di Rayon 2 ini. Semua dalam pemeliharaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami lepaskan berkat saat ini untuk kota ini, untuk bangsa ini. Kami mendoakan Tuhan revival Tuhan, kebangunan rohani yang besar yang terjadi atas bangsa ini. Sekali lagi Tuhan nyatakan, biarlah Indonesia penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Jiwa-jiwa Tuhan dimenangkan. Kami boleh melihat keluarga kami dimenangkan. Kami boleh melihat tetangga kami dimenangkan. Kami boleh melihat teman-teman sekantor kami dimenangkan. Kami boleh melihat orang-orang di jalan dimenangkan buat Tuhan. Kami percaya Tuhan, Bandung penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Bangkitkan generasi yang cinta Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, penuh yang terbesar terakhir sebelum Tuhan datang. Terjadi Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, pakai setiap umat-Mu tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam hidup kami ada kuasa Tuhan yang mengalir. Dalam hidup kami boleh mengalirkan damai sejahtera, sukacita, kesembuhan, kelepasan buat orang-orang yang terikat. Terima kasih buat malam ini, Kau baik, dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Saat ini terimalah berkat yang berlimpah-limpah, anugerah dari Allah Bapa di sorga dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Percaya katakan amin. Terima kasih Pak Rudi. Sukses semua ya, selamat malam ya. Pak Hari, Bu Nora, Pak Hakim, Bu Surya, Bu Heni, Tuhan berkati. ya, Pak Yohanes, Pak Adi, Bu Nurul, Bu Iwan. Sukses semuanya ya. Semangat ya, Julia, Tante Cunla, Bu Doren ya. Muliakan Pak Victor, Pak Luman, Pak Pur, Polin, penguasa di udara diruntuhkan. Bisa Iwan Merlin, Pak Abil, Bu Yustiana, Tuhan memberkati. Vivi, Mo, Bu Rosnali, ya Bu Heni. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita, Raja
curahanmu datanglah, indahku jadilah di bumi seperti di surga. Thank you semuanya ya. God bless you. Thank you. Yustini, God bless. God bless. Ya, Pak Victor, Bu Nunung, Bu Heni, God bless. Terima kasih.